Sudah lama sekitar beberapa bulan lalu dengan pembahasan seputar senjata, maka pada video kali ini akan mengulas tema yang sama, di mana seperti yang kita tahu, Gozuger sebagai perayaan 50 tahun Super Sentai kembali menghadirkan individu weapon yang termasuk jarang dihadirkan. Maka akan kita kilas balik dengan membahas individu weapon dengan konsep yang tidak biasa, alias keren dan unik. Namun unik dan kerennya tergantung pada perspektif masing-masing. Tetapi kita tidak memasukkan senjata di Gozuger yang berperan sebagai mecha tambahan. Meskipun sebuah konsep yang unik, namun hal ini sudah pasaran untuk diketahui. Kalau begitu langsung saja kita bahas 7 lebih individu weapon pada Super Sentai dengan konsep paling menarik. Memiliki bentuk yang serupa. Kalau biasanya individu weapon memiliki bentuk yang berbeda yang kebanyakan disesuaikan dengan karakter serta keahlian bertarung seorang ranger. Namun pada beberapa season berikut ini, para rangernya dibekali individu weapon serupa meski tak sama persis wujudnya, namun masih memiliki tampilan serupa atau paling tidak satu fungsi senjata yang sama. Yang pertama dari Changeman, di mana pasukan militer ini memiliki individu weapon berupa pecahan bazooka yang jarang digunakan dalam pertarungan normalnya, yang relatif memiliki ukuran besar yang tentu saja mempengaruhi mobilitas bertarung, di mana bisa digabungkan menjadi change bazooka untuk sesi finisher, ataupun seperangkat weapon blaster, yakni senjata jarak jauh kepunyaan Time Ranger, di mana bisa digabungkan menjadi voltec bazooka untuk membekukan musuh menjadi kecil. Namun setidaknya 3 dari 5 senjata ini masih sering digunakan, misal milik Time Yellow dan Green, terlebih milik Time Pink yang berupa senapan. Sementara untuk Time Red dan Blue lebih sering menggunakan senjata double vector. Dan jika tidak keberatan, kita bisa menghitung senjata cannon milik para Gingamen yang bernama Jugekibo, namun masih tergolong sering digunakan, apalagi memiliki mode tongkat untuk pertarungan jarak dekat. Membagi senjata individualnya, dalam salah satu Super Sentai zaman dulu sudah menghadirkan segudang ide unik pada zamannya, tepatnya pada Dai Sentai Goggle 5 yang berbasis sains namun juga memiliki penekanan unsur olahraga pada senjatanya. Misal Goggle Red dengan senjata berupa tali bernama Red Rope, lalu Black Clubs yang dimiliki Goggle Black, yakni sebuah benda yang biasa dipakai juggling. Kemudian Blue Ring, yakni sebuah hula hoop kepemilikan Goggle Blue. Selanjutnya senjata yang simple milik Goggle Yellow, yakni sebuah bola yang bernama Yellow Ball, serta sebuah pita bernama Pink Ropes yang dimiliki Goggle Pink. Hal uniknya di sini, setiap anggota dapat membagikan senjata yang dimilikinya kepada anggota lain guna melakukan team attack. Serangannya pun disesuaikan tergantung pada giliran siapa yang membagikan senjatanya. Terlepas daripada itu, Goggle 5 mengawali format warna populer kedua yang ada di Super Sentai. Senjata gabungan tetapi bukan bazooka. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa biasanya senjata individual para Super Sentai kebanyakan dapat digabungkan menjadi sebuah senjata yang lebih besar, biasanya berupa bazooka, blaster, meriam, atau senjata jarak jauh semacamnya guna melakukan finisher. Salah satu yang ikonik yakni Howling Cannon yang dimiliki Zyuranger, di mana gabungan senjata legendaris ini merupakan sarana untuk menghancurkan Dora Monster. Namun tahukah kalian, ada beberapa kasus di mana senjata individu yang digabungkan tidak membentuk sebuah cannon atau senjata jarak jauh semacamnya. Salah satunya senjata gabungan Gao Ranger yang bisa membentuk Hajah Yakujuken yang difungsikan untuk menghabisi para orc dalam ukuran normal, ataupun senjata tombak raksasa milik Kyoryuger bernama Kentro Spiker, di mana Kentro Spiker biasanya akan dilesatkan oleh Kyoryured pada monster The Boss. Persamaan antara Gao Ranger dan Kyoryuger, Red Rangernya memiliki individu weapon non-sword yang tentu saja sudah dibahas pada channel ini. Dari satu bentuk yang sama,
Ini sebenarnya segmen yang cukup diperdebatkan, sebab senjata individu yang akan disebutkan memiliki basis atau bentuk yang sama, yang kemudian bisa diubah menjadi personal weapon untuk setiap anggotanya. Misal senjata bernama King's Weapon yang nantinya bisa diubah menjadi mode yang berbeda. Misalnya mode pedang untuk Kuwagata Oger, lalu Tonbo Oger dengan mode pistol, kemudian mode sabit untuk Kamakiri Oger, lalu Papillon Oger dengan mode panah, serta Hachi Oger dengan mode cakar. Kemudian mundur agak jauh pada Gingaman yang memiliki senjata berbentuk taring yang juga bisa dibentuk menjadi Kiba Cutter untuk Ginga Red, Kiba Shot untuk Ginga Green, Kiba Claw untuk Ginga Blue, Kiba Knife untuk Ginga Yellow, serta Kiba Arrow untuk Ginga Pink. Meski Jizaiken Kiba memiliki warna berbeda yang bisa dibentuk menjadi individu weapon yang spesifik, namun nyatanya setiap Gingaman bisa membentuk mode lain di luar mode yang sering mereka gunakan, membuat penyebutan senjata individu di sini sangatlah membingungkan. Bisa digabungkan dengan side weapon. Perlu diketahui bahwa side weapon adalah senjata sama persis yang dimiliki oleh setiap anggotanya, yang biasanya berwujud pistol ataupun bisa juga pedang. Namun tahukah kalian, ada satu tim Super Sentai yang bisa menggabungkan side weapon dengan individu weaponnya. Sentai yang dimaksud adalah Mega Ranger yang bisa menggabungkan senjata individu mereka dengan pistol yang bernama Mega Sniper, di mana senjata yang sudah digabungkan bisa digunakan untuk team attack yang bernama Final Shot, walaupun semuanya memang memiliki fungsi sama sebagai senjata sniper. Dan jika melirik series lain, hanya ada satu atau dua ranger yang bisa melakukan semacam ini. Misal senjata Starkbreaker milik Kuwaga Ranger yang bisa digabungkan dengan Ikazuchi Maru sehingga menjadi Ikazuchi Breaker, ataupun pada King Oger, King's Weapon dalam mode pedang digabung dengan Oger Calibur menjadi Naginata Mode yang biasa digunakan Kuwagata Oger, serta mode sabit yang dimiliki juga oleh Kamakiri Oger. Faktor utama yang mendasari hal ini jarang ditemui disebabkan bentuk senjata individual yang memang beragam, yang terkadang bentuknya tidak relevan dan tidak memungkinkan bila digabung dengan side weapon. Senjata dari Visor. Jika kebanyakan senjata yang ada biasanya dipanggil lewat changer, teleportasi, atau bisa muncul begitu saja, maka metode pemanggilan senjata ini bisa dibilang sangat unik yang berasal dari Visor Helmet Ranger-nya. Bahkan ide semacam ini diterapkan sejak series pertama, yakni pada Himitsu Sentai Go Ranger, di mana setiap anggotanya bisa mencopot visornya lalu otomatis berubah menjadi senjata siap pakai. Misal sebuah tali untuk Aka Ranger, Awa Ranger yang mendapatkan busur panah, Ki Ranger dengan tongkatnya, Momo Ranger mendapatkan sebuah cermin, serta senjata boomerang milik Mido Ranger. Elemen unik yang satu ini diterapkan kembali pada O Ranger, namun bedanya divisualisasikan dengan lebih modern sesuai perkembangan teknologi perfilman. Misal Star Riser milik O Red, Square Crusher milik O Green, Delta Tonfa milik O Blue, Twin Baton milik O Yellow, serta Silver Defensor milik O Pink. Yang kelimanya bisa digabungkan menjadi Big Bang Buster yang bahkan pada kemunculan awalnya bisa menghancurkan robot musuhnya. Evolusi dari side weapon. Dan segmen terakhir ini bahwa side weapon bisa memiliki bentuk lanjutan atau berevolusi menjadi individu weapon. Pada series ketiga Super Sentai ada senjata bernama Command Bat, yakni sebuah tongkat kecil yang secara ajaib berubah menjadi individu weapon berbeda. Misal Battle Japan akan mendapatkan tombak, Battle France dengan senjata pedang anggar, sepasang size untuk Battle Cossack, cambuk yang dimiliki Battle Kenya, serta sebuah pisau lempar untuk Miss Amerika. Lalu ide semacam ini diterapkan kembali pada Gosei Sentai Dai Ranger lewat senjata bernama Dairen Rod yang akan berevolusi secara otomatis dengan penambahan bilah tajam yang tentu saja berbeda untuk kelima anggota. Namun ada evolusi lain di mana Dairen Rod bisa menjadi individu weapon yang beragam. Misal pedang ganda untuk Ryu Ranger, tongkat milik Shishi Ranger, nunchaku kepunyaan Tenma Ranger,
cambuk milik Killing Ranger, serta tombak yang didapatkan Ho-Oh Ranger. Tidak sampai di situ saja, konsep serupa diterapkan pada series ke-33, yakni pada Shinkenger, yang memiliki pedang bernama Shinkenmaru, dan jika hidden disk mereka diputar, akan berevolusi menjadi senjata yang disesuaikan tiap elemen kekuatannya. Contohnya Rekka Daisanto untuk Shinken Red, Shinken Blue mendapat Water Arrow, Shinken Pink dengan Heaven Fan, Wood Spear untuk Shinken Green, serta Land Slicer kepunyaan Shinken Yellow. Namun ide unik dan keren semacam ini belum diulang semenjak 16 tahun lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek yang lainnya. Tinggalkan like jika suka, subscribe bagi yang belum. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.